Hutan dalam perspektif saya adalah rumah. Rumah bagi banyak kehidupan, rumah bagi orangutan dan satwa liar, rumah dari segala macam ribuan spesies yang hidup berdampingan, menyelaraskan sebuah kehidupan yang memberikan kontribusi dan memberikan manfaat banyak bagi seluruh spesies di muka bumi ini. Saya Panut Hadi Siswoyo, putra daerah Sumatera Utara dan pecinta orangutan. Barangkali tidak banyak orang yang mengaku mencintai orangutan, tapi saya berani mengaku sebagai seorang laki-laki pecinta orangutan. Saya sudah berupaya untuk menyelamatkan orangutan di Pulau Sumatera sejak tahun 2000. Dan sejak itu sampai sekarang saya terus berkiprah untuk menyelamatkan orangutan dan habitatnya, yaitu hutan tropis Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Saya memulai kiprah saya di dunia konservasi ketika saya memang jatuh cinta pada orangutan di awal tahun 2000. Di tahun itu saya langsung tertarik untuk bisa mengetahui kehidupan orangutan dan apa maknanya bagi hutan tropis di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Dan sejak itu juga saya mencoba untuk bagaimana peduli lebih dalam, bagaimana bisa terlibat untuk membantu melestarikan spesies yang sangat langka ini dan sangat penting dan juga sangat unik. Satwa satu-satunya merupakan primata besar dan kera besar yang berwarna merah, mirip dengan manusia, genetiknya hampir sama dengan manusia, 96,4%, dan hidup di hutan dan hidup di atas pohon. Itulah yang mengawali saya untuk bisa dan mau memulai suatu kiprah untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan. Apa yang membuat saya jatuh cinta pada orangutan? Itu tentu berasal dari pengalaman spiritual saya untuk bagaimana memahami orangutan, dan kebetulan di awal-awal tahun 2000 saya memiliki kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan orangutan di sebuah hutan loser, ya, di sebuah tempat di hutan loser yang jaraknya dari Medan itu sekitar lebih dari 8 jam, dan kemudian menelusuri sungai masuk ke pedalaman, dan saya ada semacam tugas misi untuk mempelajari hutan loser, dan kemudian saya memiliki kesempatan untuk bertatap muka dengan orangutan betina saat itu, dan saya melihat sebuah makhluk yang sangat cantik, unik, dan pintar sekali, karena saya bisa melihat wajah dan tatapan mata yang sangat berkesima bagi saya dan sangat punya karisma yang sangat tinggi. Satu individu spesies yang jarang sekali orang-orang bisa bertemu dan bisa melihat, dan bagaimana mempelajari satwa ini bisa bertahan hidup dan memiliki budaya di dalam hutan untuk menjadi satu bagian dari ekosistem yang sangat diperlukan, ya. Kemudian tatapan mata ini membuat saya reduh, ya, merasa menyatu dengan alamnya gitu, dan kemudian tatapan ini seperti manusia. Saya lihat tatapan matanya ini seperti manusia yang sedang juga mengajak berbicara kepada saya, bahwa menyampaikan pesan bahwa orangutan sangat membutuhkan pertolongan kita gitu, karena semakin berkurangnya rumah mereka, tempat tinggal mereka, sehingga saya melihat di situ satu pengalaman spiritual yang tidak bisa saya lupakan. Merdeka! Merdeka! Siapa kita? Jomblo! Pegang gua kali dia.
Pulau Sumatera, jumlah orangutan ada sekitar 14.600 ya. Ini terbagi dua spesies, yaitu orangutan Sumatera yang hidup di keseluruhannya kebanyakan di hutan Loser, dan juga ada orangutan Tapanuli. Orangutan Tapanuli sendiri populasinya berada di di hutan Tapanuli di Batang Toru dengan luas tidak lebih dari 200.000 hektar dengan dihidupi orangutan sebanyak tidak lebih dari 800 individu. Sementara orangutan Sumatera yang kebanyakan hidup di hutan Loser itu berjumlah diperkirakan sekitar 13.700 orangutan. Dan memiliki saat ini tinggal sekitar 2 juta hektar untuk mereka bisa hidup berkelanjutan secara jangka panjang. Dan pada saat ini tentu orangutan memiliki tekanan yang cukup tinggi karena rumah dan atau habitat mereka semakin lama semakin tergerus akibat ekspansi pembangunan, ada fragmentasi habitat karena pembangunan jalan, ada ekspansi perkebunan untuk meningkatkan perekonomian, sehingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi orangutan bagaimana bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa harus merusak kehidupan orangutan, dan juga bisa bagaimana hutan juga memberi manfaat luas bagi manusia. Inilah yang sekarang menjadi poin penting untuk bagaimana menyelamatkan orangutan bisa hidup berdampingan dengan manusia, dan bersama-sama dengan orangutan tentunya harus kita bisa menjaga rumah atau habitatnya. Tanpa kita bisa menjaga rumah dan habitatnya, kita tidak bisa menyelamatkan orangutan. Perburuan liar masih terjadi dan sangat bisa dikatakan sangat tinggi ya permintaan. Karena orangutan ini terutama bayi itu sangat digemari oleh banyak orang untuk koleksi satwa yang peliharaan untuk di rumah maupun satwa koleksi untuk kebun binatang, dan sehingga ini menjadi target yang cukup digemari oleh pasar, baik pasar yang disebut pasar ilegal maupun pasar gelap ya. Bahkan dunia internasional, artinya di internasional juga pasar untuk orangutan ini juga cukup tinggi. Di Thailand misalnya ada untuk orangutan boxing, dan sehingga ini kemudian menimbulkan permintaan tinggi sehingga terjadi perburuan. Dan perburuan terjadi karena ya bayinya sangat lucu, bisa dilatih, sehingga kemudian bayi orangutan ini kemudian menjadi target, diburu oleh beberapa oknum-oknum yang memang tidak memikirkan masa depan, ekosistem masa depan orangutan, dan kemudian mengambil bayi orangutan ini melalui cara-cara menembak induknya. Induknya dibunuh atau dilumpuhkan untuk mengambil bayinya, karena induk orangutan tidak akan pernah melepas bayinya yang bergantung selama dari lahir sampai umur 6 tahun. Solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelamatkan orangutan dari kepunahan tentunya banyak solusi yang bisa ditawarkan, dan tidak ada solusi tunggal untuk menyelamatkan orangutan dari kepunahan. Yang paling utama adalah bagaimana bisa semua pihak, pemerintah dan para stakeholder mendorong adanya kebijakan yang kuat untuk melindungi habitat orangutan yang tersisa saat ini. Di mana di Pulau Sumatera misalnya tidak lebih dari 2,5 juta hektar hutan itu harus dipertahankan untuk rumah mereka. Bila kita tidak mempertahankan hutan ini, tentu akan menjadi ancaman besar bagi orangutan. Yang kedua, solusi yang dapat ditawarkan adalah bagaimana kita bisa menghubungkan ya bahwa orangutan memiliki peran yang penting bagi ekosistem, dan ekosistem ini adalah penyedia jasa lingkungan yang tidak dapat
dibuat oleh manusia gitu, sehingga kita memiliki pemahaman, seluruh komponen masyarakat memiliki pemahaman bahwa rumah orangutan ataupun orangutan memiliki peran untuk menjaga ekosistem, karena orangutan selalu menjaga pohon-pohon agar dapat regenerasi, karena pohon bagi orangutan adalah sumber pakan. Bila kita tidak bisa menjaga pohon ini dan tidak bisa menjaga hutan ini, maka yang terjadi adalah bencana ekologis, di mana ekosistemnya rusak. Maka yang terjadi adalah bencana besar bagi manusia, karena rumah orangutan ini adalah sumber air. Rumah orangutan ini adalah pengatur iklim mikro. Rumah orangutan ini adalah penyeimbang untuk bagaimana bisa ekosistem memberikan nilai maupun jasa yang berguna bagi penghidupan masyarakat dari sisi pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan adalah pendidikan berkarakter lingkungan, ya, bagi generasi saat ini. Sangat mendesak bagi kita semua, bagi pemerintah juga, untuk bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai konservasi, nilai hijau, ya, mental hijau, pandangan hijau, perspektif hijau itu menjadi sebuah landasan penting bagi setiap generasi yang sekarang ini menjalani pendidikan, sehingga nantinya di 10 tahun kemudian ketika mereka menjadi orang-orang yang berkiprah di dunia masing-masing, di dunia kebijakan dan sebagainya, itu menjadi orang-orang yang mampu menjadi pelindung orangutan, orang-orang yang mau melindungi hutan, orang-orang yang mau terus memastikan bahwa manusia harus hidup bersinergi dan harus hidup berdampingan dengan satwa liar dan juga hutan. Kita tidak dibutuhkan oleh hutan, tapi hutan sangat-sangat diperlukan oleh manusia gitu. Ya, nampak. Lumayan. Christopher itu. Iya, Christopher. Dia di mana Mas? OIC saya dirikan tahun 2001 setelah perjalanan spiritual saya untuk memahami orangutan dan mencintai orangutan. Karena dengan kita ada hubungan spiritual, hubungan psikologi saya terhadap orangutan, maka itulah terjadi suatu bonding istilahnya, ataupun suatu hubungan yang tidak dapat saya pisahkan dalam kehidupan saya dengan orangutan. Sehingga saya bertekad waktu itu tahun 2001 bagaimana membentuk sebuah lembaga yang memang menjadi sebuah gerakan bagi anak-anak muda untuk bisa membangun sebuah gerakan bersama menyelamatkan orangutan dan hutan dari kepunahan. Sejak 2001 itu saya memulai OIC dengan merekrut banyak volunteer, kemudian mencari sebuah bentuk lembaga untuk bisa menawarkan solusi-solusi bagi ancaman-ancaman terhadap konservasi orangutan dan bagaimana mendukung masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Dan sampai saat ini sudah hampir 20 tahun, bahkan sudah hampir 20 tahun ya sebenarnya, OIC terus berkiprah menyelamatkan banyak orangutan yang memang membutuhkan pertolongan, membantu masyarakat di pinggir hutan untuk bisa mendapatkan manfaat banyak dari hutan dan juga mendapatkan akses pendidikan yang pendidikan lingkungan, terutama untuk bagaimana membangun sebuah mentalitas dan juga karakter untuk bisa selalu mengutamakan kepentingan lingkungan untuk kehidupan manusia, dan juga membantu pemerintah untuk mengamankan hutan melalui program patroli, dan juga membantu pemerintah bagaimana mendorong pembangunan yang berkelanjutan, membangun mata pencarian yang memang berorientasi pada konservasi bagi masyarakat. Dan banyak sekali yang sudah kita lakukan, namun tentu ini tidak cukup. Kami harus terus melakukan upaya-upaya untuk bisa berkiprah dan berperan penting untuk menjaga
orangutan dan hutan dari kepunahan. Sampai kapan saya melakukan menyelamatkan orangutan ini? Sampai akhir hayat hidup saya. Dan seterusnya ini akan menjadi perjuangan saya, dan sudah hampir separuh usia saya dedikasikan untuk menyelamatkan orangutan. Dan tentu ini akan masih terus berlanjut, menyelamatkan orangutan dari kepunahan dan memastikan hutan di Sumatera ini sebagai habitat penting orangutan dan satwa liar lainnya, sebagai juga jasa lingkungan yang tidak kita bisa hilangkan. Oleh karena itu, saya bertekad bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bagian penting dari sebenarnya setiap manusia, di mana kita harus memang selalu berbuat baik untuk alam dan juga untuk umat manusia. Oleh karena itu, ini akan menjadi perjalanan panjang dalam hidup saya, melanjutkan terus kiprah dan dedikasi saya untuk menyelamatkan orangutan dan hutan dari kepunahan. Hutan adalah rangkaian pepohonan yang merupakan sumber kehidupan. Hutan tanpa pohon bukanlah hutan. Hutan yang hanya diisi dengan satu spesies pohon karena untuk kepentingan ekonomi bukanlah hutan lagi namanya. Just 3 weeks ago, our team in Sumatra rescued 2 orangutans lost in a palm oil plantation. So please join me and save our rainforest and orangutans. Thank you.